setuju banget dengan pendapat Bapak Hotman Paris. Kalau Komnas HAM itu sebaiknya dibubarkan aja. Komnas HAM, KPAI juga itu bubarin aja. Itu cuma ngabisin duit, itu ratusan triliun loh. Habis gitu buat anggaran Komnas HAM sama KPAI. Itu nggak ada gunanya itu. Dua lembaga itu nggak ada gunanya. Sebab kalau ada apa-apa juga Komnas HAM itu nggak ada gunanya gitu aja lah. Komnas HAM itu cuma membela orang-orang yang salah gitu. Karena katanya kalau rampok itu begal itu ditembak di tempat nggak boleh, katanya melanggar HAM. Tapi kalau ada orang yang tertindas, orang miskin tertindas, itu Komnas HAM juga diem-diem baik. Komnas HAM itu selalu membela yang salah. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, tolong segera itu tutup Kementerian HAM, Hak Asasi Manusia. Nggak guna itu, nggak guna. Dengan menterinya yang begitu, nggak guna, udahlah. Mendingan uang pajak yang kami bayar itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ngapain kayak gitu kualitas menteri dipelihara? Udah, copot Menteri HAM. Saya pribadi tidak setuju sebagai salah seorang pembayar pajak. Jangan pakai uang rakyat untuk membiayai menteri dengan kualitas seperti itu. Lembaganya Kementerian HAM bubarkan. Belum ada prestasi apapun. Dari awal minta anggaran gede. Hei, halo Pak Menteri, tahu diri dong, kau mundur deh. Nggak ada prestasimu. Pengacara kondang Hotman Paris di dalam videonya meminta Presiden Prabowo untuk memecat dan membubarkan Kementerian HAM. Hal itu disampaikannya karena Kementerian HAM dianggap tidak ada prestasinya sama sekali. Tidak berguna. Begitu juga Menteri HAM Natalius Pigai yang dianggap tidak pantas menjadi menteri. Hotman Paris meminta Presiden Prabowo desak Kementerian HAM dihapus saja biar anggarannya buat rakyat. Pengacara kondang Hotman Paris kembali bikin geger jagat maya lewat videonya. Ia secara frontal melayangkan usulan ekstrim kepada Presiden untuk membubarkan atau mentiadakan Kementerian HAM. Hotman Paris menyoroti efektivitas kerja. Ia menilai keberadaan Kementerian HAM saat ini sudah tidak berguna dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat bawah. Ngapain menteri model gitu dijadikan menteri? Kata Hotman Paris, mendesak agar uang pajak lebih baik dialokasikan langsung untuk program kesejahteraan rakyat ketimbang membiayai birokrasi yang gemuk. Aksi berani Hotman Paris ini yang langsung memention Presiden Prabowo memicu perdebatan panas di media sosial. Banyak warganet setuju karena gemas dengan kinerja birokrasi. Namun sebagian menilai lembaga ini tetap krusial untuk mengawal kasus pelanggaran sistemik. Sentilan dari Hotman Paris ini adalah tamparan keras yang nyata bagi kabinet. Ketika hukum jalanan lebih terasa dampaknya dibanding sebuah kementerian. Artinya ada fungsi yang tersumbat. Evaluasi dari Presiden Prabowo sangat dinanti. Apakah Kementerian HAM ini mau membuktikan taringnya atau justru berakhir jadi beban anggaran? Hotman Paris, dia secara terbuka mengkritik keras pernyataan Natalius Pigai yang menolak tindakan tembok di tempat bagi pelaku begol di jalanan. Melalui unggahan videonya, Hotman Paris menyindir kapasitas Pigai sebagai menteri dan berseloroh bahwa ia lebih cocok mundur jadi
ia lebih cocok mundur untuk menjadi asisten pribadinya agar bisa mendapatkan mobil mewah Lamborghini. Hotman Paris pun merasa kesal karena menganggap kementerian tersebut belum menunjukkan hasil nyata dalam membela korban-korban pelanggaran HAM di Indonesia. Sementara program bantuan hukum miliknya telah membantu ribuan korban. Natalius Pigai diminta membayangkan skenario seandainya anggota keluarganya sendiri yang menjadi korban kejahatan begol di jalanan. Di akhir pernyataannya, Hotman Paris melontarkan satir agar Pigai berganti profesi saja menjadi pengacara dan mendaftar sebagai asistennya dengan iming-iming bonus mobil Lamborghini.